Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Akbar CK. Kali ini kita akan mendengarkan pesan dari Ibu Irma Suryani Chaniago atau biasa disapa dengan Ibu Irma, ya, politikus Nasdem, terkait oknum-oknum pesimis, ya, dengan apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang mengkritik itu dengan cara memaki-maki. Nah, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan atau dengarkan penjelasan dari Ibu Irma Suryani Chaniago berikut ini. Anggota dewan itu nggak semuanya jelek, nggak semuanya juga malas, nggak semuanya juga tidak berbobot. Tapi ada yang tidak berbobot, ada yang malas, dan ada juga yang tidak berkualitas. Saya nggak pernah menafikan itu, pemirsa. Tapi terus terang, jika ingin memperbaiki negeri ini, maka perbaikilah mental. Ya, perbaiki mental pejabatnya, perbaikilah mental pemerintahannya, perbaiki mental partai politiknya, gitu ya, dan perbaiki juga mental diri kita sendiri. Kalau kita ingin mencapai target Indonesia emas, maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan, ya, membuang orang yang sudah berprestasi, orang yang sudah berdarah-darah, orang yang sudah memberikan jiwa raganya, baik untuk rakyat, baik untuk bangsa dan negaranya, juga baik untuk partai politiknya. Karena kalau itu yang dilakukan, menghilangkan jasa, menghilangkan sejarah, ya, saya yakin tidak akan pernah tercapai apa yang dicita-citakan anak bangsa ini untuk Indonesia ke depan. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto, Raka Buming Raka, dengan menghargai seluruh orang-orang yang mendukungnya, yang berjuang untuknya. Itu sejatinya pemimpin yang menghargai pasukannya. Saya juga yakin jika nanti pasukannya ada yang berbuat kesalahan, tidak firm, ternyata tidak punya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas, Ganti. pasti Pak Prabowo akan menggantinya. Betul. Itu harapan yang ada di hati saya kepada Bapak Presiden kita yang satu ini. Itu yang kita harapkan semua. Tapi sebagai langkah awal, tentu saya bangga, tentu saya mengapresiasi sikap-sikap kesatria Bapak Prabowo Subianto yang menghargai setiap tetes keringat pasukannya. Jangan salah, dan jangan juga dikonotasikan bahwa ini adalah kabinet balas budi. Bukan. Orang-orang yang mendukungnya pasti adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang punya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Tapi nanti jika ternyata setelah berjalan ada yang melenceng dari apa yang diharapkan Bapak Presiden, saya yakin Bapak Presiden akan membersihkan orang-orang, pembantu-pembantunya, orang-orang yang sudah berjasa padanya, yang pamrih. Nah, yang pamrih. Tapi kalau yang nggak pamrih, pasti saya yakin akan terus berjalan melesat, ya, membantu Presiden menuju Indonesia emas. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, yuk kita dukung Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka. Kesampingkan semua praduga-praduga yang tidak baik, agar hati kita bersih mendukung Indonesia, agar hati kita bersih menjaga Indonesia. Jangan dengan caci maki. Beri Pak Prabowo
Subianto dan Gibran Raka Buming Raka beserta kabinetnya ya kesempatan untuk bekerja. Ya, seperti yang pernah dibilang oleh seseorang ya yang dulu pernah berada di Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, mantan Sekjen Partai Nasdem, yang tidak murni maka terbakar mati. Wow. Maka memang benar, faktanya memang yang tidak murni terbakar mati. Itulah sejatinya apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia. Saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada kita semua, anak-anak bangsa, bahwa tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Selamat untuk Pak Prabowo, presiden kita yang baru. Semoga kerja-kerja beliau akan mencapai target Amin. Indonesia Emas bersama dengan orang-orang yang dirangkul oleh beliau. Kesampingkan orang-orang yang membenci beliau, karena dia tidak akan mendoakan Pak Prabowo. Ya, cintai orang-orang yang mencintai Pak Prabowo, karena selamanya orang-orang itu akan mendoakan Pak Prabowo dan membawa maslahat bagi Pak Prabowo dalam memimpin negeri ini. Salam kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani, 9 DPR RI fraksi Partai Nasdem. Pemirsa, kali ini saya ingin menyampaikan 4 program yang harus kita kawal bersama. Saya sebagai wakil rakyat, kita semua yang ada di parlemen sebagai wakil rakyat, dan seluruh rakyat Indonesia harus mengawal 4 program ini agar Indonesia ke depan bisa menjadi lebih sejahtera. Yaitu yang pertama adalah pendidikan yang murah, ya. Pendidikan gratis 9 tahun, kemudian untuk bisa melanjutkan ke jenjang kuliah harus murah, tidak boleh lagi ada pendidikan yang mahal. Kemudian juga mengingat masih banyaknya rakyat Indonesia yang tidak punya pendidikan formal, maka pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja membuka pendidikan vokasi yang sesuai ya dengan kebutuhan tenaga kerja nasional maupun internasional, agar sumber daya manusia kita yang begitu besar bisa menjadi devisa negara dan bisa juga menjadi lahan luas lapangan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang kedua adalah akses pelayanan kesehatan yang cukup, ya, yang baik, yang profesional dan berkualitas, sehingga rakyat Indonesia mudah ya mengakses pelayanan kesehatan, sehingga rakyat Indonesia menjadi sehat, kemudian tidak ada yang sakit, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan anak-anak Indonesia harus sehat, tidak ada lagi yang boleh stunting. Sakit-sakitan ya, stunting. Yang ketiga adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ya, ini juga harus menjadi program pemerintah yang betul-betul harus dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang ini. Nah, demikian juga dengan sikap-sikap pragmatis baik dari pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya, tokoh-tokoh bangsa ini, baik yang di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah maupun rakyat Indonesia. Ya, ayo kita hilangkan yang namanya Wani Piro itu ya, sehingga masyarakat Indonesia bisa memiliki wakil rakyat yang berkualitas, bukan karena dia bisa masuk ke parlemen karena dia punya uang banyak saja, tetapi memang betul-betul punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas, sehingga dia bisa menjadi wakil rakyat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengawal pemerintahan agar semua produk-produk pemerintah maupun parlemen berpihak kepada masyarakat. Nah, yang keempat adalah kita semua harus juga bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Kita hilangkan semua yang namanya kebencian, yang namanya saling fitnah, yang namanya selalu menebar kebencian. Semua yuk kita hilangkan sama-sama. Kita kembali guyup sebagai sebuah bangsa, saling support. Dan kalau ada yang memang kurang bagus, mari kita kritisi secara konstruktif. Tidak perlu dengan caci maki, tidak perlu dengan ribut dan gontok-gontokan.
kita bisa duduk bersama sebagaimana yang disampaikan oleh founding father kita Soekarno dan seluruh bapak bangsa yang mempersatukan Indonesia di bawah NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan jangan sampai ada lagi yang mengatakan bahwa Indonesia harus kembali ke Republik Indonesia Serikat untuk bisa mandiri. Kenapa? Kenapa saya sampaikan itu? Karena itu adalah akal sesat, bukan akal sehat, ya. Kalau kita harus berpikir secara sehat, jangan sesat. Karena kalau kita sesat, maka kita akan mencerai-beraikan kembali bangsa ini, ya, tidak menjadi satu kesatuan di dalam satu wadah yang namanya NKRI. Saya kira itu saja pemirsa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi sebuah bangsa yang betul-betul kembali ke kita, bangsa yang ramah, bangsa yang sehat, dan bangsa yang saling mendukung satu dan lainnya. Salam keindonesiaan, merdeka. Jadi sudah kita saksikan penjelasan ya dari Ibu Irma Suryani, Umi Irma, ya, dan juga pesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Irma bagi kaum pesimisme ya, terhadap Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, dalam kebijakan-kebijakannya. Mengkritiklah atau kritiklah dengan cara yang baik ya, tidak dengan cara memaki-maki. Beri kesempatan Pak Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka beserta kabinetnya itu bekerja atau menjalankan program-program mereka ya, menjalankan kebijakan mereka ya. Beri kesempatan. Apabila ada yang tidak sesuai, kesimpulannya apabila ada yang tidak sesuai itu dikritik dengan cara yang baik, tidak dengan cara memaki-maki ya. Ciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejuk. Salam NKRI, NKRI harga mati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Merdeka.